Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Uzikna. Saya berasal dari kelas 25A dengan NIM 202501000024. Sini saya akan mereview sedikit materi tentang konsep, sumber histori, sosiologi, dan urgensi dalam arus sejarah bangsa Indonesia, yaitu matkul pendidikan Pancasila. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Era prakemerdekaan. Akar-akar historis sebelum disahkan secara formal sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial tercermin dalam adat istiadat, tulisan kuno, serta sistem kemasyarakatan kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan dibagi dua. Yang pertama, zaman Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, zaman Kerajaan Majapahit. Zaman Kerajaan Sriwijaya mencerminkan nilai persatuan dan keadilan sosial melalui pusat perdagangan dan menegakkan hukum yang inklusif serta hubungan religius yang kuat. Zaman Kerajaan Majapahit, istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang juga memuat frasa kesatuan universal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrapa. Yang kedua, ada proses perumusan Pancasila tahun 1945. Penemuan Pancasila secara intensif terjadi melalui sidang-sidang resmi menjelang kemerdekaan Indonesia. Proses ini melibatkan perdebatan intelektual yang mendalam dari para pendiri bangsa. Di sini dibagi dua, itu ada sidang pertama PUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang untuk merumuskan dasar negara. Tiga tokoh utamanya menyampaikan usulan lisan dan tertulis. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu mengusulkan 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keutuhan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua ada Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan 5 asas. Peri kebangsaan menekankan teori negara integritas persatuan yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Lalu yang terakhir ada I.N. Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan istilah Pancasila. 5 dasar: kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan keutuhan dan kebudayaan. Tanggal ini terus diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Lalu yang kedua ada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI berhasil menyusun komponen politik yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara di dalamnya memuat klausa religius spesifik pada sila pertama, yaitu lalu yang ketiganya ada pengesahan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melaksanakan sidang krusial untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar atas dasar demi menjaga persatuan bangsa, khususnya apresiasi dan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur. Klausa syariat Islam pada Piagam Jakarta diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, rumusan resmi Pancasila yang sah secara hukum tata negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga saat ini. Lalu yang keempat ada dinamika perkembangan pasca kemerdekaan. Pancasila mengalami berbagai ujian, reinterpretasi, dan implementasi politik di setiap era pemerintahan. Jadi kesimpulannya, dinamika itu yang era pemerintahan, ada Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Karakteristiknya demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Tantangannya, Pancasila diarahkan pada konsep nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, muncul berbagai pemberontakan. Pada Orde Baru 1966 sampai 1998, penetapan asas tunggal dan stabilitas ideologi, Pancasila jadikan asal tunggal bagi semua organisasi kemasyarakatan dan politik. Era reformasi 1998 sampai sekarang, revitalisasi dan reaktualisasi nilai. Awalnya terjadi penolakan massal terhadap Pancasila karena trauma politik. Jadi kesimpulannya, Pancasila bukan sekedar kompromi politik sesaat pada tahun 1945, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah teruji dalam sejarah panjang Indonesia. Memahami arus sejarah Pancasila memberikan kesadaran bahwa menjaga dasar negara adalah prasyarat mutlak dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oke, mungkin cukup sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.